السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum, marhaban bikum, selamat datang dan bertemu di salah satu taman surga dunia, di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita semua ke tempat ini sebagai ibadah, amal saleh yang ikhlas mengharapkan ridhonya semata. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuja dan memujinya atas limpahan nikmat-nikmat yang tiada terhingga. Di antaranya nikmat hidayah dan bimbingan di atas jalan kebaikan. Kemudian salawat dan salam, jangan lupa wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, senantiasa mengucapkannya ketika Anda mendengar nama beliau disebut atau Anda menyebut nama. Karena itu adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam dengan sempurna, yang telah menunaikan amanah dan berjuang di jalan Allah dengan perjuangan yang sesungguhnya, sehingga beliau tidak tinggalkan umat ini melainkan dalam keadaan terang benderang. Apa saja yang mereka butuhkan hingga akhir zaman untuk kebaikan mereka di dunia dan di akhirat, beliau sudah jelas, beliau sudah tunjuki. Dan apa saja yang bisa membahayakan mereka di dunia dan di akhirat, beliau juga sudah memperingati. Tidak seorang pun berpaling
dari apa yang telah beliau sampaikan, jalan lurus yang beliau gariskan, melainkan dia akan binasa. Ikhwatul iman, saudara-saudari seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Taala. Jadilah kunci-kunci kebaikan. Itu dia judul kajian kita, pertemuan kita malam hari ini, sebagaimana yang dimintakan oleh panitia. Ketika saya menyiapkan kajian materi ini, saya membolak-balik marawi referensi tulisan-tulisan ulama-ulama. Ternyata saya dapatkan ada salah seorang ulama kita membuat tulisan yang sama seperti itu judul. Dan tentu ilmu para ulama jauh lebih berkah untuk kita pelajari dan kita. Maka apa yang saya paparkan pada malam hari ini merupakan bagian-bagian dari karya salah seorang ulama tersebut, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Al-Abbad Al-Badar yang dulu namanya datang ke Indonesia. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Kunu Mafatihan lil Khair. Jadilah engkau kunci-kunci kebaikan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nabi kita yang mulia sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatihah lil khairi maghaliqa lisyarri wa inna minan nasi nasan mafatihah lisyarri wa maghaliqa lil khair fatuba liman ja'ala Allahu miftaha al khairi ala yadayhi wa wailun liman ja'ala Allahu miftaha asy-syarri ala yadayhi." Artinya, sesungguhnya di antara manusia itu ada orang-orang yang menjadi kunci-kunci untuk kebaikan. Mafatih, bentuk plural dari miftah, kunci. Kunci itu biasa digunakan untuk membuka. Di antara manusia itu ada orang-orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Bukan hanya sekedar satu kunci untuk membuka pintu, tapi dia memiliki banyak-banyak kunci kebaikan. Maghaliqa lisyarr, serta penutup, gembok penutup keburukan. Dan di antara manusia itu ada pula orang-orang yang menjadi pembuka bagi keburukan-keburukan dan penutup bagi kebaikan-kebaikan. Fatuba liman ja'ala Allahu miftahal khairi ala yadayhi. Maka beruntunglah tuba, atau sebuah pohon yang ada di surga yang akan didapat oleh orang ini. Keberuntungan bagi orang yang Allah jadikan kunci kebaikan itu, pembuka kebaikan itu di tangannya. Wa wailun liman ja'ala Allahu miftaha asy-syarri 'ala yadayhi, dan celaka neraka wail untuk orang-orang yang Allah jadikan kunci-kunci keburukan ada di tangannya. Saudara-saudara
saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Di hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menjelaskan dua bentuk manusia. Kunci kebaikan dan kunci keburukan. Silakan lihat diri kita nanti. Kita masuk bagian yang mana? Untuk kita berdoa dan berdoa. Kita masuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Tuba liman ja'alallahu miftahal khairi ala yadihi." Hadis-hadis nas-nas yang semakna, senada dengan hadis yang kita sebutkan tadi itu banyak yang memberikan motivasi kepada kita agar berusaha menjadikan diri kita itu kunci untuk kebaikan, membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Banyak hadis yang memiliki makna mengarah ke sana. Di antaranya hadis yang dibawakan oleh Syekh, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika itu Nabi SAW berjalan melewati sekelompok orang yang sedang duduk. Lantas Nabi SAW berkata, "Ala unabbi'ukum bi khairikum min syarrikum?" Maukah kalian aku beritahukan orang yang paling baik di antara orang-orang yang paling buruk dari kalian? Nah, ini dia Rasulullah SAW senantiasa memanfaatkan kesempatan-kesempatan, momen-momen. Beliau praktekkan langsung hadis tadi untuk membuka pintu kebaikan. Beliau melewati beberapa orang sahabatnya, beliau ajarkan, beliau beri nasihat. Dan beliau memang sebaik-baik guru, sebaik-baik pengajar, pendidik. Setiap ada kesempatan yang memungkinkan untuk memberi nasihat dan mengajarkan orang, beliau sampaikan. Tidak mesti harus di masjid. Jika beliau melewati orang, ada kesempatan momen yang cocok untuk mengajar, memberi nasihat, khutbah, dakwah, beliau sampaikan. Maukah kalian menunjukkan kepada kalian orang yang terbaik di antara orang yang buruk dari kalian? Fasakatal qaum. Maka mereka pun diam. Rasulullah SAW mengulangi sampai 3 kali perkataan tersebut. Mereka pun diam. Akhirnya setelah yang ketiga, mereka pun menjawab, "Bala ya Rasulullah SAW, mau ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina." Beritakan kepada kami siapa yang terbaik di antara orang-orang buruk yang ada di kami. Faqal sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu, wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu." Hadis ini dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan oleh manusia kebaikannya dan aman manusia dari keburukannya. Allah. Orang yang paling buruk, orang yang manusia mengharapkan kebaikannya dan aman manusia dari keburukan-keburukan. Wa syarrukum, dan orang yang buruk di antara kalian itu adalah man la yurja khairuhu, manusia tidak berharap kebaikannya, takut manusia kepada dia. Wa la yu'man syarruhu, dan manusia pun tidak aman dari keburukan-keburukan dia, gangguan-gangguan dia, sifat-sifat kelakuan buruknya.
Oleh karena itu di dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan muslim yang paling afdal itu adalah man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang selamat kaum muslimin dari lidah dan tangannya, dari gangguan dia, dari keburukan-keburukan yang kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan amal soleh dan diri. Hadis ini melecut kita untuk senantiasa berusaha menjadikan diri kita itu orang yang baik. Jika Anda alangkah indahnya dan bernilainya hidup ini ketika manusia mengenal Anda sebagai orang baik dan kebaikan Anda bertebaran di muka bumi. Orang-orang miskin merasakan kebaikan Anda. Orang-orang yang lemah merasakan kebaikan Anda yang membantu mereka dari berinfak dan bersedekah kepada dia, membantu kesusahan dia, meringankan beban yang menghinggapi. Begitu juga orang senang melihat akhlak Anda yang baik, sopan bersama, berusaha menjaga lisan, diri tidak menggunjing, menggibah, berdusta, mendompa, menjaga tahanan Anda untuk tidak menyakiti zalimin. Alangkah indahnya hidup dan manusia akan mengenal Anda sebab pahala yang besar yang Anda dapat telah dia berbuat. Sebaliknya orang-orang karena jahat dan buruknya dia, orang tidak lagi mengharapkan kebaikan dari dia, tidak bisa lagi diharap orang ini, bisanya hanya menjadi sampah, mengganggu, menyakiti, merusak. Ini orang yang baik yang paling. Ada hadis lain yang semakna juga dengan hadis tadi ini, yang memberi motivasi kita akan menjadi orang yang baik dan juga memberikan kebaikan. Di dalam hadis lain dari Abu Musa al-Asy'ari, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis yang masyhur sekali. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan di hadis tersebut tentang mathalul jalis salih wa mathalul jalis su', perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Rasulullah SAW mengumpamakan teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Kita bisa membeli parfum dari dia. Jika tidak, kita kadang-kadang belinya. Itu kecantikan kita sendiri. Jika pun tidak, yang kita dapat dari dia adalah bau-bau yang sedap, yang wangi, semerbak. Ini teman yang baik. Ini perumpamaan kebaikan yang bisa kita dapat, kita harapkan dari dia. Teman yang buruk diumpamakan oleh Rasulullah SAW kanafihil khakir, seperti orang pandai besi. Saudara itu Anda lihat orang pandai besi, buat parang, buat golok, buat pisau, senjata-senjatanya itu dia besi itu panasin dibakar, dia pompa api. Anda jika berkenan dengan dia dulu bersama dia di situ, apa yang Anda lakukan? Anda akan dia panas, dia juga berkeringat karena di dekat api. Atau barangkali Anda akan terkena oleh bara-bara api, hawanya panas, tidak enak, asapnya lagi. Atau bahkan besi yang panas itu bisa saja mengenai diri Anda. Perumpamaan seperti itu menyakitkan, mengganggu, tidak enak, tidak ada kebaikan yang dapat dari teman-teman yang buruk. Nah, saudara-saudari kaum muslim dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dia menjadi landasan pembahasan kita pada malam hari ini, bahwa di antara manusia ada orang-orang yang dipilih oleh Allah, beri dia karunia dan nikmat menjadi membuka pintu-pintu kebaikan dan membuka pintu-pintu pertanyaan. Bagaimana cara saya menjadi miftahul khair, kunci kebaikan? Apa yang
Syekh Abdul Razak Ridwanullah Ta'ala ini 65 halaman, tidak mungkin kita bahas semuanya. Saya rangkum sebagian dari situ dan sebagian lagi dari referensi-referensi yang lainnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda ingin menjadi miftahul khair, membuka pintu-pintu kebaikan, menutup pintu-pintu keburukan, miftahul lil khairi wa maghlaqul syarr, menutup, membuka pintu kebaikan, menutup pintu keburukan. Maka yang pertama Anda lakukan adalah senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepadanya, karena Allah dialah Al-Fattah. Salah satu nama Allah adalah Al-Fattah, yang Maha Membuka. Maka minta kepada Dia, karena hanya Allah yang bisa membukakan pintu-pintu kebaikan. Dia menjadikan Anda juga sebagai miftah lil khair. Allah yang memberikan anugerahnya, kata hadis tadi. Maka beruntunglah orang yang Allah jadikan kunci kebaikan itu di kedua tangannya. Dan dia mengajak orang kepada kebaikan, memberi nasihat, berdakwah, menjadi guru, atau membantu dengan hartanya, membantu dengan kedudukannya, dan begitu seterusnya, kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi manusia di dunia dan juga bagi akhirat. Jadi hanya Allah yang bisa menganugerahkan kepada Anda kunci-kunci. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau adalah Al-Fattah. Oleh karena itu Nabi Syu'aib alaihi salam ketika berdakwah kepada kaumnya, sebagaimana di dalam surah Al-A'raf, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, Rabb kami, iftah bainana wa baina qaumina, buka jalan kebaikan antara kami dengan bil haqq, dengan kebenaran. Wa anta khairul fatihin, karena engkaulah sebaik-baik pembuka jalan. Anda harus banyak berdoa agar Anda dijadikan pembuka pintu-pintu kebaikan, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, karena beliaulah pemimpin di atas kebaikan itu, pemimpin bagi orang-orang yang membuka pintu kebaikan. Karena salah satu risalah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan manusia dari kesesatan, membawa mereka kepada jalan yang hak, membawa mereka kepada kebaikan. Maka beliaulah orang yang memimpin kita untuk menjadi kunci-kunci. Karena sebagaimana pembukaan ceramah, khutbah yang sering kita dengar dari ustaz-ustaz kita, yang diambil dari khutbahnya Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu aw fala tajid lahu waliyyan mursyida." Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka engkau tidak akan dapatkan seorang yang bisa membimbingmu. Maka doa kita itu ada dua. Yang pertama, doa untuk diri kita. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang baik. Ya Allah, anugerahkanlah saya kunci-kunci kebaikan agar saya bisa mengajak manusia kepada kebaikan. Itu artinya yang pertama. Bisa bahasa Anda apa saja. Ini contohnya. Yang kedua, doa kita untuk orang yang kita ajak kepada kebaikan. Ya Allah, tulikilah dia dalam kebaikan. Bukakan untuknya pintu-pintu kebaikan agar dia bisa bersama saya menuntut kebaikan ini. Jadi berdakwah, mengajak
kebaikan tidak sekedar mengajak saja, kita juga harus mendoakan dia. Rasulullah SAW mendoakan kaumnya. Begitu juga para sahabat. Abu Hurairah datang kepada Rasulullah SAW, meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah berdoa kepada Allah untuk ibunya yang ketika itu belum Islam, agar ibunya diberi hidayah. Ini perkara pertama yang harus kita lakukan, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, agar Anda bisa menjadi kunci-kunci kebaikan bagi manusia, Anda harus menjadikan diri Anda saleh, baik. Bagaimana kita akan memperbaiki orang kalau diri kita? Bagaimana kita mengajak manusia ke jalan Allah sementara kita tidak berusaha untuk memperbaiki? Oleh karena itu, di dalam hadis Rasulullah SAW tentang orang-orang yang berpegang teguh di akhir zaman, berpegang teguh pada agamanya, di atas jalannya, di antara sifat mereka adalah mereka itu orang yang saleh. Ketika manusia lain rusak. Nabi kita yang mulia menegaskan dalam hadis yang sahih, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu ketika pertama datang dalam keadaan yang beraneh. Lihat Rasulullah SAW ketika berdakwah, gharib, seorang diri, dia yang aneh dan asing. Di awal Islam hanya beriman beberapa gelintir orang. Istrinya Khadijah, Warqah bin Nawfal, kemudian Ali bin Abi Thalib. Itu saja. Beliau sholat di Mina itu musim haji, tidak ada orang yang sholat seperti sholatnya. Hanya beliau yang sholat menjadi imam, makmumnya Ali dan Khadijah radhiyallahu anha. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan Islam itu akan kembali dari asing sebagaimana dia pertama kali datang. Maka setelah Rasulullah SAW wafat, lalu semakin jauh masa antara kita dengan beliau, Islam mulai kembali aneh dan asing. Ya, zaman ini kita merasakan keterasingan. Siapapun yang saleh, siapapun yang berusaha menjadi seorang yang saleh, yang berpegang teguh kepada agama, kepada kebenaran, dia akan dianggap aneh dan asing. Di tengah masyarakat yang bobrok, moral yang kacau, akhlak, di tengah maksiat yang ada di mana-mana, di tengah penyimpangan yang semakin merebak di mana-mana, orang-orang yang berpegang teguh agama ini aneh, asing. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh dan asing ini karena berpegang teguh kepada agamanya. Maka sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Orang-orang yang beruntung itu. Maka beliau menjawab, alladzina yasma'una 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap saleh, baik ketika manusia rusak. Ini Anda harus bisa istiqomah, menjaga kesalehan Anda, ketakwaan Anda, keistiqomahan Anda di atas agama. Kalau tidak, bagaimana Anda akan mengajak dan memperbaiki manusia sehingga Anda tidak bisa memperbaiki diri sendiri? Dakwah itu dimulai dari diri kita. Ilmu itu kita yang mengamalkan yang pertama, baru bermanfaat dan berguna serta berkah ketika kita manusia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Nah, kita masuk kepada perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga ini adalah cara kita untuk menjadikan diri kita saleh agar kita bisa memperbaiki manusia dan menjadi kunci-kunci kebaikan.
menuntut ilmu agama, mendalami Islam, mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih, serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini fondasinya, ini landasannya ilmu. Tanpa itu tidak akan bisa soleh. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf memerintahkan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan, menjelaskan kepada manusia tentang jalan mengajak kepada kebaikan ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Apa jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jalan itu dibangun di atas ilmu, ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Maka jika Anda ingin menjadi kunci-kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan, Anda harus punya ilmu agama, harus paham Anda mengajak kemana, jangan nanti salah. Lihat, kunci itu kan ada gigi-giginya. Sama seperti ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, ya, kunci surga. Nah, salah seorang ulama kita di antaranya Wahab bin Nabi menjelaskan, dan juga Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan tidak satupun dari kunci melainkan dia punya gigi-gigi. Jika engkau datang membawa kunci yang giginya lengkap sempurna, engkau bisa membuka pintu. Tapi coba lihat, ketika patah satu saja dari gigi, sumbing, sempol, maka Anda tidak bisa lagi membuka kunci. Nah, begitu juga kunci kebaikan ini. Anda harus sempurnakan gigi-giginya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Salah satu giginya itu adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah, Rasulullah SAW menegaskan, "Man yuridillahu bihi khaira." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, Allah jadikan dia apa? Kaya? Tidak. Allah jadikan dia apa? Dapat meraih dunia? Tidak. Allah jadikan apa? Yufaqihu fiddin. Allah jadikan dia faqih terhadap agama. Paham agama. Jadi paham agama itu adalah tanda-tanda kebaikan pada diri seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menginginkan kebaikan untuk seseorang itu, Allah jadikan dia paham agama. Jika Anda ingin mendapatkan kebaikan, jika Anda bisa pula memberikan kebaikan kepada manusia, dari bagian belajar agama Pak, Bu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat. Di mana kita dapatkan ilmu itu? Banyak mengenai ilmu Pak, Bu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat. Ilmu agama itu sumbernya itu dari firman Allah, kalamullah, Al-Quran. Di sana semuanya. Kemudian yang kedua, di dalam hadis Rasulullah SAW, apa kata Imam Syafi'i, ilmu itu adalah Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Itu dia ilmu yang sesungguhnya, yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan itu pula yang akan menjamin kita dari ketersesatan, sehingga diri kita bisa terus menjadi seorang yang baik. Karena di dalam hadis lain Rasulullah SAW juga berpesan, taraktu fiikum amrayn. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, man tamassaktum bihima lam tadillu abada. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat
kitab Allahi wa sunnati, kitab Allah dan sunnah. Maka wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, datangi majelis-majelis ilmu yang di sana diajarkan Al-Quran, yang di sana diajarkan hadis-hadis yang sahihah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, tabi'in, ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik di sepanjang masa sampai di zaman kita sekarang ini. Jadi belajar agama itu bukan sekedar ceramah, cerita mahal. Ceramah itu cerita mahal. Cerita ini isinya tidak jelas, mahal pula lagi. Tawa-tawa sana sini tidak jelas, mahal. Itu ceramah. Kita ingin belajar agama, menuntut ilmu, bukan sekedar. Kita ingin perkara-perkara agama yang jelas, hujah-hujahnya, dalilnya. Ini dia dasarnya ayatnya, ini dia hadisnya, ini perkataan ulama, ini penjelasan ulama kita. Itu dia yang menjadi lebih terang. Adapun kajian-kajian majelis yang tidak jelas, akhirnya membuang waktu tidak selesai. Kemudian dari siapa kita belajar itu? Kita sudah tahu bahwa ilmu itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi kita sendiri pun tidak mungkin mempelajarinya, harus ada guru. Maka pilihlah guru yang betul-betul paham, mengerti, yang juga berguru dan belajar dari para ulama-ulama kita yang terpercaya, yang nampak ketubuhannya dalam beragama, akhlaknya yang mulia, ketulusannya dalam berdakwah, bisa dijadikan contoh dan panutan. Nah, berguru kepada orang-orang yang seperti itu. Kata para ulama dahulu, inna adalah ilmu dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru man ta'khudhu dinakum, maka selektiflah engkau dalam memilih guru, dalam memilih siapa tempat engkau mengambil agamamu. Ini ilmu. Ada kita bisa menjadi baik. Yang keberapa lagi? Yang keempat. Jadi kalau seperti itu. Yang keempat, agar kita bisa menjadi kunci-kunci kebaikan, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Anda berilmu dan mengamalkannya, hiasi diri Anda dengan akhlak yang terpuji, adat-adat yang mulia. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa 'alim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita lanjutkan materi kita. Jadilah kalian orang-orang atau kunci-kunci pintu kebaikan. Kita sampai di perkara yang keempat yang harus dimiliki oleh seseorang jika ingin menjadi kunci kebaikan, yaitu akhlak yang mulia. Akhlak, wahai saudara-saudariku, yang bisa membuka hati yang benci kepada seseorang, melembutkannya. Akhlak yang mampu meluluhkan kerasnya hati seseorang.
menghapuskan permusuhan dan kedengkian, membuat sosok seorang dai itu penyuruh kepada kebaikan menjadi sosok yang dicintai. Akhlak kepada orang tua, kepada keluarga, anak, istri, suami. Akhlak kepada sesama kaum muslimin dan muslimah. Akhlak kepada manusia. Dan banyak sekali anjuran-anjuran dari salafus saleh agar kita mempelajari adab dan akhlak yang mulia serta menerapkan. Bahkan salah seorang ulama ketika memberikan wasiat kepada anaknya yang hendak berangkat menuntut ilmu, dia mengatakan, aku lebih menyukai engkau mempelajari akhlak daripada banyak menghafal hadis-hadis dan ilmu. Karena akhlak itu adalah buahnya yang menunjukkan bahwa ilmu yang telah kita tuntut, kita pelajari betul-betul bermanfaat. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga memberikan motivasi-motivasi tentang pentingnya akhlak. Bahkan seorang muslim yang paling sempurna keimanannya karena Nabi kita yang mulia adalah yang lebih baik akhlak. Dengan akhlak yang baik seorang juga bisa menandingi orang-orang yang rajin sholat malam dan berpuasa sunnah di siang hari dengan akhlak. Tetapi akhlak itu ada yang sulit untuk kita terapkan. Mulai dari akhlak hati kita yang mengasihi dan menyayangi sesama kaum muslimin, yang tidak menyimpan di hati dengki dan dendam kesumat kepada saudara-saudarinya, hatinya bersih terhadap kaum muslimin. Akhlak yang nampak di anggota tubuhnya, sikapnya yang lemah lembut, menghormati, santun, lisannya, yang juga senantiasa bertutur kata baik. Semua ini sangat membantu Anda untuk bisa berhasil menguji kebaikan. Hari ini wahai saudara-saudari, banyak orang-orang terhalang untuk belajar agama karena melihat akhlak, kelakuan, perilaku, sikap sebagian kaum muslimin yang sudah lebih dahulu belajar agama, yang seolah-olah menutup diri atau memandang dirinya lebih baik, angkuh, sombong di hadapan saudara-saudarinya yang lain, sehingga akhirnya orang ini terhalangi untuk belajar. Lewat di depan orang, tidak ikut sapa, tidak mengucapkan salam. Tapi giliran bertemu dengan teman-teman yang mungkin dengan dia semangat, berseri-seri, mengucapkan salam. Ini juga menjadi salah satu pengaruh. Apa bedanya? Bukankah dia juga muslim? Dan saling mengucapkan salam itu adalah untuk sesama muslim, bukan kelompok-kelompok tertentu. Itu adalah salamnya kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga beramah-tamah. Sering terjadi permasalahan dakwah dan memicu polemik hanya sebenarnya disebabkan oleh sikap-sikap yang tidak bersahabat dari sebagian orang kepada saudara-saudarinya yang lain. Dan itu nyata di dalam sebuah kejadian. Ketika itu saya hadir di majelis umum. Orang-orang mulai berdatangan. Ada bapak-bapak yang sudah mulai berumur, duduk di hadapan tidak jauh dari saya. Ketika itu orang belum banyak datang. Kemudian mulai satu persatu berdatangan.
masih isbah mencukur jenggotnya, bahkan dulu rokoknya taruhnya kota rokok dari depan. Ini seorang tidak tahu. Orang awam belum belajar agama, bolehlah berdatangan. Lalu datanglah salah seorang pemuda, nampak pada diri dia sosok pemuda yang iltizam, multazim, menampakkan mazhar menghidupkan sunnah. Pakai gamis, pakai baju, ada jenggot yang belum tebal karena masih anak muda, sama seperti saya masih muda. Datang mengucapkan salam, langsung menjabat tangan saya, kemudian menjabat tangan-tangan orang lain. Giliran bapak itu dilewati saja. Kemudian duduk di depan bapak itu kurang lagi. Saya nanya saja, kamu ke depan, datang terlambat, duduk di depan. Wajah bapak itu berubah. Entah apa yang ada dalam pikiran bapak itu. Dia gelisah. Mau keluar juga enak, mau dia merasa tidak dihargai. Saya sendiri malu. Kalau bisa menutup muka dia itu malu, tidak bisa berkata apa-apa. Apa sih yang membuat tangannya kaku untuk sekedar menjabat bapak tua itu? Bukankah para sahabat salafus saleh mereka itu kalau bertemu saling mengucapkan salam dan berjabat tangan? Kemudian apa salahnya bertanya kepada dia, menanyakan keadaannya, jabat tangannya, apakah bapak? Apa yang membuat lidahnya keluh? Hanya sekedar bertutur kata untuk berbasa-basi. Lalu apa salahnya tidak izin duduk di depannya karena dia lebih dahulu di situ? Ini orang tua. Bukankah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna." Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi yang mulia, "Man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana." Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak memuliakan yang lebih tua dan tidak menyayangi yang muda. Akhlak itu mengaji. Akhlak itu adalah agama. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Beliau mengamalkan Al-Qur'an ini. Sehingga nampak akhlaknya ini dia ilmu yang tidak baik. Aduh, sering itu seperti itu. Sehingga akhirnya orang takut untuk duduk bersama. Oh enggak enak di situ, kita ini orang-orang biasa. Memang dia luar biasa kalau orang berjenggot itu. Jenggot sunnah. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah SAW menaikkan pakaian di atas mata kaki adalah sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Betul. Tapi bukankah akhlak juga adalah sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Bahkan Rasulullah SAW yang menyebabkan dakwah dia begitu cepat tersebar ketika itu di Jazirah Arab karena akhlaknya. Rasulullah SAW disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Kalau engkau hai Muhammad fazzan, kasar, ghalidhal qalbi, keras hatimu, lanfaddu min hawlik, niscaya manusia akan berubah, akan lari dari sekeliling, tidak akan manusia mengikuti. Lihat kunci kebaikan. Jika Anda ingin menjadi kunci kebaikan, Anda harus memiliki sifat yang mulia. Sabar, lapang pemaaf. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mudah emosi, tidak menganggap diri kita lebih baik dari saudara-saudari kita yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifatnya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun
Rasul dari diri kita. Azizun alaihi ma anittum, sangat berat kasihan dia melihat apa yang menimpa kalian. Kita ingin menjadi kebaikan sebagaimana Rasulullah SAW harus punya rasa kasihan kepada umat ini, kepada saudara-saudari kita. Apa yang menimpa mereka harus ada rasa kasihan. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum, dan sangat ingin kalian itu beriman kepada Allah. Waktu itu Bismillah ini mengatakan yang besar bil-mu'minin dan sangat mendukung beberapa saudara kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah buktikan dalam kesehariannya. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pada Rasulullah SAW pulang ke rumahnya setelah seharian beraktivitas. Ketika sudah dekat rumahnya bersama beberapa orang sahabat, tiba-tiba datang seorang Arab Badui, Ja'a A'rabiyun, datang seorang Arab Badui dari belakang. Waktu itu Rasulullah SAW memakai serban dan jubah dari Najran daerah Yaman. Nah, serbannya itu biasa Rasulullah taruhkan di pundaknya. Datang orang itu dari belakang, ditariknya serban Rasulullah SAW atau jubahnya, kerangkanya, kata Anas bin Malik, ditarik dengan sangat kuat oleh orang Arab Badui, sehingga Rasulullah tertarik ke belakang, tersentak. Dan apa kata Anas? Saya melihat bekas kain itu. Rasulullah tercekik sehingga nampak bekas memerah di putih leher Rasulullah SAW. Orang itu menarik sambil menghadiri Rasulullah SAW. Ya Muhammad, a'tini min malillah alladhi indak. Hai Muhammad SAW, beri aku uang, beri aku harta Allah yang ada padamu. Sesungguhnya itu bukan harta ibu bapakmu. Anda misalnya pengurus masjid, ketua yayasan misalnya, berapa orang dicegahnya jalan Anda, Pak, nggak ditarik kita, mungkin bangunnya aja, Pak, dengan keras sedikit, minta uang dong. Anda langsung marah, naik hitam, langsung pukul dada, hei, ngapain kamu? Kita langsung melihatkan keluarga kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Apa kata Anas? Faltafata Nabi SAW wa dhahik. Nabi SAW menoleh dan tertawa. Allahu Akbar. Masih bisa tertawa. Itulah panggil dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya, ambilkan harta itu dan berikan kepada dia. Sudah Rasulullah tertawa kepada dia, tersenyum dan tertawa. Kemudian diberi lagi permintaannya. Sama sekali Rasulullah tidak pernah menampakkan kebencian dan kemarahan kepada orang. Siapa yang sanggup di antara kita seperti itu? Di lain waktu Rasulullah SAW punya hutang kepada seorang Yahudi, dan akhirnya Rasulullah SAW menyebabkan masuk Islamnya orang Yahudi. Rasulullah punya hutang, belum bisa dibayar. Sebenarnya belum jatuh tempo, tapi orang Yahudi ini sengaja juga menagih. Ketika itu Rasulullah SAW sedang bersama Umar. Anda tahu siapa Umar radhiyallahu anhu? Jangan macam-macam, jangan dari Yahudi, syaitan saja takut kepada. Orang Yahudi langsung teriak dengan kasar dan keras, "Wahai Muhammad, kalian ini Bani Abdul Muttalib memang orang yang suka melalaikan hutang, bayar hutangmu." Bayangkan itu teriak di depan orang malu kita. Umar yang melihat itu marah. Dia ancamnya orang yang sampai ketakutan orang yang itu. Dia ancamnya, tidak dibunuh oleh Umar. Ketakutan
orang itu marah. Sesungguhnya yang semestinya engkau lakukan adalah mengingatkan aku agar tidak lalai membayar hutang, dan mengingatkan dia agar menagih hutang itu dengan cara yang baik. Kemudian Rasulullah bayar hutangnya. Rasulullah bayar hutangnya, ini hutangmu dalam bentuk tempo, dan ini sebagai ganti rasa ketakutan engkau kena ancaman Allah. Karena umat sudah membuat orang yang ketakutan, dihibur hatinya dengan dia. Tidak ada kaitan dengan hutang, bukan dirugikan, tidak. Ini hari. Akhirnya orang Yahudi ini masuk Islam, dan dia menjelaskan kemudian bahwa dia sengaja melakukan itu untuk memuji akhlak Rasulullah SAW. Karena dia tahu kalau betul-betul itu Rasul, pasti dia akan penyabar, pemaaf, tidak akan marah kepada dia. Akhirnya dia mengucapkan dua kali syahadat. Kelihatan kita yang mulia seperti itu menjadi pemuka kebaikan dengan akhlaknya yang mulia. Bahkan beliau mau dibunuh pun beliau tidak menyakiti orang yang tidak membunuhnya. Beliau berisi lihat di Taif. Beliau ketika di Mekah tidak lagi diterima, tidak ada lagi yang membuka pintu mereka untuk Rasulullah SAW yang menerima dakwahnya. Rasulullah SAW pergi ke Taif. Di sana Rasulullah menyampaikan dakwahnya, apa yang beliau terima? Malah tokoh Taif, orang-orang fakir, mengumpulkan anak muda, remaja, lalu mengejek, mengolok-olok, mencemooh Rasulullah SAW dan mengejar-kejar Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasulullah sampai lari pergi meninggalkan Taif, lalu istirahat di sebuah kebun. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala mengirim dua malaikat untuk Syabaib. Lalu malaikat itu mengatakan, "Hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami adalah malaikat penjaga gunung Aksyabaib ini. Jika engkau menginginkan, Allah sudah izinkan, engkau kita perintah, kami akan angkat dua gunung ini dan kami timpakan pada mereka." Kita Pak Bu, saudara-saudari, cepat putus asa dalam mengajak kepada kebaikan. Baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, baru sebentar kita sudah putus asa. Sudahlah, kita udah tinggalkan aja. Kita tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan tidak. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengetahui. Saya berharap kelak dari keturunan mereka akan muncul orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat harapan yang besar, akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW. Ketika Anda mencerminkan akhlak yang benar, maka Anda akan menjadi kunci-kunci kehidupan. Bahkan dengan akhlak Anda barangkali Anda tidak perlu untuk mengajak dia dengan lisan, dengan akhlak saja orang sudah tertarik. Di mana si fulan itu mengaji? Belajar agama. Apa yang dipelajarinya? Luar biasa, sangat sopan, sangat santun, lembut, suka membantu, peduli kepada lingkungan, kepada masyarakatnya, menghargai, penyabar, tidak pemarah, tidak emosian. Akhirnya dia tertarik untuk mempelajari. Ada seorang ulama Muhammad bin Wasif. Lantas suatu ketika dia sedang mengajar di rumahnya. Kemudian dihidangkan makanan, keluar budaknya, jariah, budak wanita remaja, membawa nampan yang berisi sop. Lalu tersandunglah budak tersebut. Tumpah kuah sop itu mengenai pakaian tuannya. Muhammad bin Wasif rahimahullah ta'ala. Nampak Muhammad bin Wasif akan marah ini. Marah. Lantas
Budak itu membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Budak ini ketentuan yang berilmu itu tidak berilmu. Wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Terdiam. Wala yang memarah enggak jadi. Dia ingatkan, wahai Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala berfirman wal kadhimin al-ghayz, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Apa kata Muhammad Muhammad kata Tuhannya? Ya, saya tahan amarah saya. Apa kata budaknya? Jika engkau hai Tuhan sudah menahan amarahmu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia, maafkan aku. Kata Tuhannya, ya, saya maafkan. Apa kata budaknya? Kalau engkau sudah memaafkan aku, maka ketahuilah wahai Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala berfirman Allahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang baik. Apa kata Tuhannya? Ya, saya akan berbuat baik. Sekarang saya berbuat baik kepadamu, engkau merdeka. Saya merdekakan engkau. Ketika disampaikan ayat, dia langsung mengikuti ayat itu dan berusaha mengamalkan akhlak tadi. Ini penting bagi kita. Apalagi dalam mengajak orang kepada kebaikan, kadang-kadang orang kita ajak itu membantah, kadang-kadang mencemooh, kadang-kadang tidak memandang kita. Tidak ada. Sebagaimana Rasulullah SAW yang beliau rasa lebih dari apa yang kita terima saat ini dalam mengajak manusia kepada kebaikan. Maka wahai saudara-saudariku, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan yang baik. Maka dari beliau yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang baik. Yang kelima, agar kita bisa menjadi kunci kebaikan. Bergaullah dan bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Kalau ilmu sudah belajar agama, berusaha mengamalkannya, berusaha juga menghiasi dengan akhlak. Sendirian saja kita tidak akan kuat. Kita butuh teman dalam perjalanan untuk mengingatkan kita, memberi nasihat kepada kita, karena kita juga adalah manusia yang kadang khilaf, kadang salah dan alpa. Maka itulah fungsi teman. Hanya teman yang baik, hanya teman yang soleh pula yang bisa mengingatkan teman dan saudaranya. Maka berteman dengan orang-orang yang soleh, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW. Teman yang soleh itu seperti penjual minyak wangi. Berteman dengan orang-orang yang baik, yang aktif dalam berdakwah, yang rajin berdakwah, dan komitmen konsisten menjalankan kewajiban-kewajiban agama, menjaga sholat berjamaah, menjauhkan diri dari maksiat dan kemungkaran. Karena teman itu akan mengajak. Jika kita tidak mengajaknya, dia yang akan mengajak dan mempengaruhi. Saudara-saudari kaum muslimin, di dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW mengisahkan hadis yang lain tentang orang di zaman Bani Israel yang membunuh 99 jiwa. Ini pembunuh kelas kakap. 99 orang sudah dibunuh, pembunuh berdarah dingin, membunuh manusia sudah kayak membeli ayam. Nah, Allah gerakkan di hatinya untuk bertobat, lalu dia ingin bertobat. Dia tanya-tanya kepada orang-orang di sekitar yang kampungnya itu. Dulu ada alim, untuk anakku seorang alim. Aku ingin bertobat itu datang orang berilmu, minta nasihat, minta fatwa, minta bimbingan. Fadluhu ala abidin. Lalu mereka menunjukkan dia kepada seorang alim, ahli ibadah, bukan alim. Alim itu ahli ilmu. Ditunjukkan ada si fulan belajar ibadah. Sepanjang hidupnya dia di tempat
ibadahnya, mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Ini orangnya pergi bertemu, duduk di hadapannya, lalu dia ceritakan bahwa dia telah melakukan dosa. Qataltu 99 nafsan, aku telah membunuh 99 jiwa. Hal min taubah, apakah aku masih bisa bertaubat? Orang ini ahli ibadah ini keras, hidupnya hanya ibadah saja, tidak menuntut ilmu. Maka dia melihat dirinya lebih baik. Ini akhlaknya. Di dalam beberapa riwayat sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari ketika mensyarahkan hadis ini, disebutkan situ ahli ibadah ini ketika mendengar orang ini telah membunuh 99 jiwa, dia memandang orang itu seolah orang ini menjijikkan, kotor, hanya dosa. Dia lihat diri dia. Ini yang tak boleh ini. Lalu dia tanya lagi seolah dia merendahkan orang itu. Tata 99 nafsan. Anda bertaubat, engkau telah membunuh 99 jiwa. Bagaimana mungkin lagi engkau bertaubat? Ini yang menghalangi orang untuk kebaikan ini. Karena dia begitu. Marah dia. Orang ini baru saja membunuh yang orang yang melakukan pembunuhan yang ke-99 ingin bertobat, dituduh pula tidak mungkin bertobat. Putus asa dia, hilang harapannya, marah dia, bunuhnya lagi orang ahli ibadah itu. Bayangkan, dengan 100 fahatalahu, lalu dia membunuh 100 orang sudah dibunuh. Menyesal dia, lalu dia kembali ke Allah. Dia tanya-tanya lagi kepada orang-orang yang ada di sana. Tunjukkan saya seorang yang berilmu. Lalu akhirnya bertemu dengan seorang alim. Lalu dia ceritakan bahwa dia telah membunuh 100 jiwa dan dia ingin bertaubat. Apakah masih mungkin dia bertaubat? Maka orang alim ini dengan bijaksana dan yang lembut penuh kasih sayang menjawab kepada dia, "Man alladhi hajaba bainaka wa baina taubah?" Siapa pula yang akan berani menghalangimu dari taubat? Tidak ada. Tidak ada yang bisa menghalangimu dari bertaubat. Lalu dinasihati oleh dia, jika engkau ingin bertobat, tinggalkan kampungmu. Fa'innaha al-usul. Tempat tinggal kampungmu itu adalah negeri yang buruk. Bukti buruknya bisa dia membunuh 100 jiwa di situ. Berarti di sana kejahatan itu banyak. Banyak kawan-kawan yang tidak baik. Apa kata ahli ini, orang yang berilmu itu? Tinggalkan kampungmu karena itu negeri yang buruk. Pergi ke negeri fulan, negeri satu lagi yang di sana. Di sana banyak orang-orang soleh. Maka ibadatilah Allah bersama. Ditunjukkannya agar bertemu dengan orang-orang yang soleh. Berangkatlah dia ringkas cerita di tengah jalan, sebelum sempat dia sampai di sana, masih jauh lagi dia wafat. Di dalam hadis tersebut dikisahkan ketika dia sudah sekarat tersungkur, dia masih bersemangat untuk sana. Dia busungkan dada, dia hadapkan wajahnya ke kampungnya di Rindu sampai akhirnya dia meninggal. Dan ringkas cerita Allah, alhamdulillah. Intinya disuruh dia untuk berteman dengan orang-orang yang soleh. Maka kita ini baik itu juga memberikan kebaikan kepada manusia dan jadi orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Maka kita juga harus bergaul berteman dengan orang-orang yang soleh. Terakhir, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tadi di depan saya sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang keberhasilan Islam. Lalu disitu dikatakan fathul bari ghuraba, beruntung orang-orang yang dianggap dan asing, alladzina yasluhuna 'inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang tetap soleh ketika manusia rusak. Dalam beberapa riwayat dikatakan juga alladzina yasluhuna ma afsadan nas, orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Jadi ini dia dua sifat karakter orang yang beruntung di akhir zaman, baik dan melakukan perbaikan. Baik dirinya soleh, baik kemudian dia juga menjadi kunci-kunci kebaikan bagi orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi kunci-kunci kebaikan serta penutup dari jalan-jalan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silahkan sewaktu setelah kita bertanya. Allah
Islam. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Sufyan Al-Hawari Hafizahullah. Ada beberapa saat kita kasih kesempatan bagi jamaah yang ingin bersoal jawab. Sebagaimana biasa, silakan mengajukan pertanyaan melalui tulisan di kertas yang disampaikan di depan. Usahakan pertanyaan sesuai dengan tema yang dibahas. Baik, kita jawab pertanyaan yang sudah sampai depan. Sebagian dari keluarga saya beragama Nasrani. Dengan berjalannya waktu semakin sering menghadiri majelis ilmu dan bergaul dengan teman sekitar. Rasa sayang kepada keluarga berkurang, terutama yang kafir. Apa yang harusnya saya lakukan dan bagaimana saya menjaga silaturahim dengan mereka? Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Saudaraku, cinta dan sayang kepada mereka maka hanya sebatas karena hubungan darah yang tidak lebih dari itu. Tetapi cinta yang merupakan loyalitas wala kita tidak boleh kecuali kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Maka mencintai saudara-saudara Anda yang mukmin walaupun tidak memiliki hubungan darah wajib lebih daripada mencintai saudara Anda yang non-muslim tadi, sekalipun mereka ada. Namun begitu, Anda tetap diperintahkan berbuat baik, berlaku adil kepada mereka. Itu akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Hajj. Allah juga menegaskan bahwa Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita dan tidak pula mengusir kita dari kampung. Maka tidak dihalangi dan tidak dilarang oleh Allah untuk berbuat baik dan berlaku adil. Bahkan jadikan sikap kita berbuat baik kepada mereka itu dalam rangka mendakwahi mereka, merangkul hati mereka. Rasulullah SAW diundang makan oleh orang Yahudi, tetangganya, beliau datang makan. Ya, Rasulullah SAW orang tidak menghasumi beliau, tidak mengganggu beliau. Nah, dia juga tidak menyakiti Anda, tidak mengganggu Anda, memberikan kebebasan kepada Anda untuk menjalankan agama Islam yang benar, maka Anda berbuat baik kepada dia. Silakan datang mengunjungi dia, tidak ada masalah, dan jaga agama Anda, syiar-syiar agama Anda di hadapan mereka agar menjadi dakwah yang benar. Kemudian mulai cari cara untuk mendakwahi mereka. Bisa jadi dengan memberi hadiah-hadiah sehingga dia merasa dekat kepada kita. Bukan kita merasa dekat kepada dia, dia yang merasa dekat kepada kita. Senang kepada dia. Dia sakit, kita jenguk dan kita bantu kalau dia butuh. Kemudian berikan hadiah buku tentang Islam agar dia baca tentang indahnya Islam dan bahwa Islam itu akan menjamin kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan itu terbuka pintu hatinya. Lihat Rasulullah SAW mendakwahi pamannya sampai saat pamannya sakratul maut. Ketika pamannya hampir wafat atau sakratul maut, dia tetap ingatkan pamannya, ya am, qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah agar bisa aku jadikan hujah untuk membela mereka. Ya, ternyata juga ada batas waktu yang sampai kapan kita mendakwahi keluarga kita. Diawali oleh Rasulullah SAW. Jadi tetap berbuat baik, tunjukkan akhlak yang mulia, dan tetap jaga syiar-syiar Islam.
Afwan Ustaz, mohon memberitahukan jamaah untuk maju duduknya. Itu memberitahukan bukan pertanyaan. Mau tanya Ustaz, bagaimana Ustaz memberikan kebaikan kepada anak didik kita? Terkadang kita terbawa emosi, terkadang kita sampai mencaci. Loh, guru kok mencaci? Kalau Anda sebagai guru mencaci murid, kalau anak itu akan durhaka kepada Anda. Anda mencacinya, dia akan mencerca Anda. Ajarkan yang baik, anak yang berguru itu harus sayang, harus kasih, harus terbuka dadanya, senantiasa berseri-seri. Rasulullah SAW kepada anak-anak muda, kepada anak-anak kecil, ramah, sayang. Selanjutnya, selesai. Terkadang kita terbawa emosi, terkadang kita sampai mencaci karena tuntutan dan amanah. Loh, masa dituntut untuk mencaci? Nggak ada amanahnya. Anda diberikan amanah mendidik anak-anak kaum muslimin itu berakhlak yang mulia. Dan ketahuilah wahai saudaraku pendidik, anak-anak itu terdidik bukan dengan apa yang Anda tuliskan di papan tulis tidak. Bukan dengan buku-buku kurikulum itu tidak, itu sudah menghafal saja. Anak itu akan terbentuk karakternya ketika melihat karakter guru-guru dan pengelola sekolah itu. Anak itu akan terbentuk dengan itu. Kalau Anda hanya sekedar menunaikan kewajiban mengajar, akhlak tidak dijaga, Anda tidak akan memiliki anak-anak yang memiliki karakter yang bagus. Anda harus sering duduk bersama mereka. Dulu saya mengajar di SMA. Selama tahun 2002 sampai 2004 saya ngajar SMA. Masih kayak anak SMA waktu itu, sudah ngajar di SMA. Tapi setelah kita menyebabkan anak-anak bandel, nakal, tidak menghargai guru-guru itu, karena guru-guru itu sok menjadi bias. Lalu akhirnya tidak menanamkan kasih sayang kepada anak-anak didik, tidak perhatian, hanya sekedar mengajar di kelas sampai selesai tuntas kurikulum, sudah selesai, terima gaji, habis sudah. Makanya saya lihat ada guru-guru wanita yang diolok-olok oleh anak SMA itu jalan-jalan malam dimainkan oleh cowok-cowok itu, dia tidak bisa apa-apa. Ada yang guru-guru itu sepeda motor yang diborong di bannya, ada yang guru dilempar dengan batu kepalanya. Giliran saya yang lewat, kalau saya lewat di depan kelas, setiap kelas yang saya lewati semuanya langsung berdiri. Assalamualaikum Pak Agus. Saya kan aslinya kan Agus Lima, gitu. Jadi mereka assalamualaikum. Semuanya senang. Karena saya berusaha untuk berbaur dengan mereka lama, memperhatikan mereka, mengerti semua bahasa mereka. Guru-guru yang ada yang lewat. Saya biasa bingung. Apa Tuhannya? Kita ajak dia kepada agama. Ketika dia melihat komitmen kita, akhlak kita akan mudah tersentuh. Karena anak-anak muda sekarang itu kehilangan payung, kehilangan orang yang mengayomi, kehilangan sahabat dan teman yang bisa menampung apa kegelisahan dan kegalauan mereka. Tidak ada. Guru-guru seperti sulit dihadapkan. Kalau Anda mencerca, main pukul, dia pasti akan balas. Suatu saat akan terbayang ini. Saya sampai sekarang Pak Bu, saya masih ingat sampai sekarang wajah kepala sekolah waktu saya sekolah dasar yang menempel muka saya ini. Sampai sekarang saya masih ingat. Kalau ketemu itu, begini dia bapaknya. Dia guru menempel saya ini. Tidak terlupakan itu. Alhamdulillah Allah tidak jadikan pendendam. Tidak apa-apa kita maafkan. Cuma kalau orang dendam benci kan, otomatis terkadang sampai anak didik kita benci. Tidak boleh kita membenci anak didik kita sendiri. Kalau kita membenci, otomatis ilmu kebaikan kita tidak diterima oleh mereka. Rasulullah SAW tidak ada berdiri dengan kasar dan keras. Kalau orang salah diingatkan, saya ingin contohkan satu bagaimana Rasulullah berdiri. Dan kisah ini ada di dalam Al-Quran.
Ketika itu di haji wada, itu sudah dekat-dekat wafat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selesai di Arafah wukuf, kemudian beliau mengambil di Muzdalifah, kemudian esok harinya beliau melempar jamarat, tawaf, kemudian di Mina. Setelah menyembelih, beliau di atas ontanya berboncengan dengan Al-Fadl bin Abbas. Berboncengan dengan Al-Fadl. Beliau di atas ontanya berboncengan, menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum muslimin yang datang kepada dia. Datanglah seorang wanita yang cantik, masih muda belia, orang Arab, asli Arab sangat cantik. Al-Fadl ini orang yang sangat muda yang tampan. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa Al-Fadl ini mirip, dekat, ada kemiripan dengan Rasulullah SAW. Sepupu Rasulullah SAW, masih muda. Datanglah seorang wanita ini dari suku Khaf'aniyah. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah agama. Ketika dia sedang bertanya itu, Al-Fadl di belakang Rasulullah SAW. Wanita itu sambil bertanya melihat pula kepada Al-Fadl, mendengarkan jawaban dari Rasulullah yang melihat. Tertanya pula, jadi tatap-tatapan. Kalau di samping saya mungkin ada. Wah, siapa namanya? Ma'ruf, Pak Ma'ruf, lihat-lihat ada dari samping mungkin langsung sopan, mungkin langsung itu kan tua-tua langsung juga. Rasulullah SAW tidak demikian. Beliau tahu nih, Al-Fadl ini tertarik kepada wanita ini, menatapnya. Wanita itu pun menatapnya juga. Rasulullah palingkan, ambil dagunya. Rasulullah palingkan dagunya. Rasulullah melanjutkan melayani wanita itu bertanya. Ketika dipalingkan oleh Rasulullah SAW dari belakang dia, tidak sebelah sini ya. Dia anak muda. Dia lihat lagi. Rasulullah tahu wanita itu juga melihat dari sebelah situ. Rasulullah palingkan lagi ke sebelah sini. Sampai berulang kali seperti itu, lebih dari 3 kali sampai 3 kali seperti itu. Ayahnya Al-Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW ada di situ. Ketika dilihat Rasulullah membolak-balikkan dagu Al-Fadl ini, apa kata Al-Abbas? Ya Rasulullah, lawaita unuqa ibni ammi. Wahai Rasulullah, kenapa engkau pelintir-pelintir leher anak pamanmu? Rasulullah SAW tersenyum, apa kata Rasulullah? Ra'aitu syabbaini. Aku melihat 2 orang anak muda, pemuda dan pemudi. Aku khawatir ada syaitan di antara keduanya. Ini tidak ada. Wah, ada di depan Nabi, tak tahu. Ada. Beliau pun tidak menghati wanita itu. Kamu tutup, tundukkan pandangan. Jelalatan kayak begitu, tak malu. Ada. Bahkan Rasulullah SAW coba perhatikan kenapa Rasulullah tidak menegur wanita itu, padahal wanita itu juga menentang Al-Fadl. Tapi kenapa Al-Fadl yang dia tegur? Dan itu dengan cara yang lembut. Begitu aja. Al-Fadl paham. Nah, tujuannya adalah agar anak perempuan itu dari situ tidak tersinggung dan tidak takut. Dia mau bertanya agama ini. Nanti kalau seandainya dia tegur dengan kasar atau langsung, wanita ini kan halus rasanya, dia takut tidak jadi bertanya. Jadi dia mendapatkan kebaikan. Nah, akhirnya dipilih Al-Fadl. Tentu wanita itu juga melihat Rasulullah seperti itu. Nah, ketika tidak cukup itu, Rasulullah katakan, ada 2 orang muda saya lihat saling tatap-tatapan. Saya khawatir ada syaitan yuqi' bainahuma, syaitan yang menjerumuskan fitnah di antara keduanya. Lalu Rasulullah berkata kepada Fadl, wahai Fadl, di bulan-bulan seperti ini, di hari-hari seperti ini, tidak layak kita melakukan. Dengan lembut. Lihat bagaimana beliau mengingkari pelingkaran kepada anak muda. Anak muda sudah bergelora. Kalau kita lawan dengan kekerasan, kita sudah tua. Dia lebih kuat daripada kita. Kalau dia marah, kita yang habis. Kita rangkul dia.
anak muda dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Itu Rasulullah SAW. Apalagi murid-murid kita yang masih kecil. Rasulullah kadang bercanda dengan mereka. Rasulullah juga bergembira dengan anak-anak yang tertawa menyapa mereka. Bagaimana cara kita bisa menjadi kebaikan di lingkungan sekolah atau kampus? Sama seperti sebenarnya bagaimana caranya sama seperti yang saya sampaikan tadi dari 1 sampai 5. Tambah lagi karena Anda adalah mahasiswa atau pelajar, Anda butuh keistiqomahan, maka jaga perkara-perkara yang Allah fardukan kepada Anda. Jaga salat fardu lima waktu, jaga tepat pada waktunya dan berjamaah, karena itu akan menjaga diri Anda. Kemudian juga hindari tempat-tempat atau perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang akan memancing Anda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Orang yang berbuat kebaikan dengan banyak hutang, dia berbuat kebaikan tapi banyak hutang. Dan apabila dia meninggal hutangnya belum lunas, bagaimana Ustaz? Dampaknya hutang karena dizolimi dan ditipu. Di dalam kitab Ahkamul Janaiz, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika membahas tentang hutang bagi orang yang meninggal itu, dia membawakan sebuah hadis Rasulullah SAW. Orang yang berhutangnya bukan maknanya kalau orang yang tidak Kristen dia sahihkan. Orang yang terlilit hutangnya itu, kalau dia bukan mumatil, bukan orang yang sengaja melalaikan pembayaran hutang, tapi karena memang tidak sanggup sampai dia mati, dia berusaha tapi tidak sanggup, bukan sengaja lalai. Ada duit dia berbuat ada duit, ini lalai. Tapi dia bukan sengaja, dia berusaha tapi belum sanggup juga melunasinya, lalu dia meninggal, maka Rasulullah SAW akan menjaminnya. Itu ada hadis. Tapi kalau yang dengan sengaja melalaikan hutang, pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu, sengaja menghindar dari orang-orang yang tempat dia berhutang, yang memberikan hutang itu, nah seperti ini akan terhalangi kelak ke surga karena hutang itu sebelum akhirnya ketika dihisab, hak orang itu dikembalikan kepada yang punya, atau jika dia tidak sanggup untuk mengembalikannya dengan amal solehnya, dosa orang itu ditimpakan kepada dia. Apakah untuk mendapatkan akhlak yang mulia itu harus dibarengi dengan keteguhan iman? Ya iya. Orang kalau imannya lemah, dia tidak berakhlak, karena iman yang teguh itu berarti kita berakhlak pada Allah. Kalau kita tidak punya keteguhan iman, bagaimana akan bisa berakhlak yang baik? Tidak akan amanah, kita tidak punya rasa takut kepada Allah. Mungkin dia secara zahir dia baik, apa dan segala macam, tetapi kebaikan dia, kerana tamahannya itu adalah karena kepentingan duniawi, karena ada keinginan, keuntungan. Tetapi orang yang beriman, dia berusaha menjaga akhlak yang mulia, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Apa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala? La yastaqimul jasad illa idza istaqama al-qalb, wa la yastaqimul qalbu illa 'ala tauhid. Anggota tubuh kita ini tidak akan bisa istiqomah baik lurus kecuali hati itu lurus istiqomah. Dan hati tidak akan bisa istiqomah, tidak akan bisa lurus kecuali di atas tauhid. Makanya kalau orang tidak bertauhid itu nampaknya awal-awalnya baik, tiba-tiba nanti berubah, atau tiba-tiba ada keburukan yang tersembunyi, terkaget-kaget, lu kok gitu orangnya, padahal dia baik. Dia baik di hadapan manusia, tetapi ternyata di sisi Allah tidak baik. Maka berusaha memperbaharui keimanan itu, memperbaikinya. Allah. Oh, silakan. Baik, kita sudah kumpul yang bertanya melalui SMS di radio, dan ini adalah radio kita maju. Bismillah Ustaz, mana yang didahulukan ketika masuk masjid, kita langsung sholat tahiyat di masjid
atau menyapa saudara-saudara kita yang mana sering kalau sudah ketemu tidak lepas dari pertanyaan atau yang lainnya. Bagaimana hal ini kalau dikaitkan dengan Islam? Masalah ini masalah yang lapang. Ya, ini masalah yang lapang atau tidak ada di sini tuntutan yang wajib atau yang segala macam ini. Karena sholat tahiyat tidak ada sunnah. Yang jelas kalau kita masuk masjid, silakan ucapkan salam. Assalamualaikum. Lalu ketika masuk masjid yang pertama dilakukan adalah sholat tahiyatul masjid. Toh kalau kita berjumpa ada yang dekat-dekat pintu, silakan jabat tangannya. Atau kita pergi ke depan ingin sholat sunnah ada yang dekat kita, silakan jabat tangannya, tidak ada masalah. Tetapi yang asal ketika seseorang masuk masjid itu adalah sholat tahiyatul masjid itu karena Rasulullah SAW sabda idza dakhala ahadukum masjidan wa la yatasanna hatta yarka'a. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan dia duduk sehingga dia sholat 2 rakaat. Kemudian dia ada hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis tentang orang yang sangat sholatnya. Ketika itu Rasulullah sedang duduk majlis bersama sahabat-sahabatnya di masjid. Datang orang ini lalu sholat. Selesai sholat dia datang menyapa Rasulullah SAW. Datang dia ke tempat Rasulullah, dia mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah balas ucapan salamnya. Kemudian kata Rasulullah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalli fa innaka lam tusalli. Salatlah lagi karena engkau tadi belum salat. Kaget. Pergi dia lagi meninggalkan Rasulullah, pergi lagi ke sudut, dia salat lagi. Menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai itu dia datang lagi ucapkan salam lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibalas oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada dia lagi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah lagi, ulangi salatmu karena engkau tadi belum salat sampai 3 kali. Dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, maqsidillah hada fa'allimni." Wahai Rasulullah, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik daripada ini, ajarkan aku cara salat. Nah, ringkasnya di sini orang itu salat dulu baru menyapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling baik. Tetapi jika dia mau menyapa dulu tidak ada masalah, karena ini terkait perkara yang wajib dia berwajib. Allah Akbar. Baik, terakhir dari pendengar kita berbaik. Ustaz, di keluarga saya suka menonton banyak TV, gosip, apalagi musik dangdut sampai dengan malam. Bisa kusuk, suka nonton TV gosip atau apalagi musik dangdut sampai tengah malam. Bisa kusuk buka hati dan telinga hingga paham artis kalau lihat TV. Mohon maaf. Ya gila. Antum dulu sebelum ngaji juga gitu kan? Ya. Dulu kan juga suka nonton TV, suka dengerin musik, suka nonton artis yang cantik. Sekarang syukur dengan Allah. Bersyukur kepada Allah. Puji Allah. Minta kepada bahwa Allah telah berikan kepada anda hidayah yang kebaikan yang sebesar. Kemudian yang kedua, doakan saudara-saudara anda, keluarga anda itu doakan. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menunjukkan aku kebaikan ini, kebenaran itu ayah ibuku, saudara-saudara itu, agar mereka juga bisa menerima kebaikan, merasakan kebaikan yang aku rasakan. Doakan terus doakan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, beri nasihat mereka dengan cara yang lain, jangan kasar. Jangan langsung apalagi orang tua kita. Ya, haram dia. Jadi pelan-pelan. Contohnya kita usahakan bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan siaran TV dakwah kita. Misalnya, usahakan dapat beli peralatan untuk bisa mengakses channel-channel dakwah itu. Nah, ketika itu sudah ada, nanti kan ada pilihan. Ini bagus sih. Kita harus jelaskan. Ya, tonton ini Ustaz saya sudah berdukung. Biar aja dia tonton nanti pilihan. Karena dia mungkin sudah tidak suka sama anda. Nanti ada undang Ustaz anda, dia juga tidak suka. Ini yang membuat anak saya. Biar aja. Kasih
akan saksikan juga kita akan kajian biasa di hati ilmu berisi dan juga buat perpustakaan di rumah. Tidak selalu cara perbanyak buku Anda pelajari. Ayah Anda biasanya suka duduk di rumah dengan letakkan di buku. Buku yang menarik, yang ringan-ringan dan letakkan di situ. Mungkin dia tidak akan baca, tidak akan perhatian, dan setelah baca itu letakkan dekat koran dia. Lama-lama sudah bosan dia koran kan? Apa ini ya? Mungkin dia nggak mau baca. Lama-lama akhirnya dia penasaran itu. Ini pasti anak saya ini yang meletakkan ini. Sengaja ini. Apa sih isinya? Apa sebenarnya? Udah dibaca. Loh ini sudah dicoba saat yang seperti itu, tapi butuh waktu dan sabar. Kemudian juga, nah ketika orang itu, kalau orang-orang yang bisa dinasihati, adik-adiknya bisa dulu. Ketika orang itu menghidupkan TV, Anda jangan duduk di depan situ, itu jangan menghindar. Sehingga keluarga Anda tahu bahwa Anda tidak suka tontonan ini. Pergi ke kamar atau pergi ke ruang depan baca Al-Quran. Jangan lupa baca Al-Quran di keras-keras, sengaja Al-Quran ini itu nggak ada gunanya, baca saja. Lama-lama orang tua Anda akan malu. Anak saya baca Al-Quran, saya baca Al-Quran, saya Al-Quran, saya Al-Quran, itu Anda tidak akan malu. Mudah-mudahan nanti mereka bisa menyadari kesalahan ini. Baik, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah sudah panjang waktu yang kita lalui bersama. Kita tentu sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melimpahkan kita kebaikan-kebaikan, melindungi kita dari keburukan-keburukan, menyatukan hati kita dan barisan kita di atas jalannya, menjadikan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati dan juga perpisahan kita sesudahnya perpisahan yang dihindarkan oleh Allah dari perpecahan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.